Tak pernah terbayang olehku. Berangkat ke Arab hanya untuk menjadi seorang pembantu, ternyata takdir membawaku pada jalan yang begitu mengejutkan. Aku dinikahi oleh 4 pria Arab kaya raya sekaligus. Malam pertamaku bukan sekadar malam biasa, melainkan dan no sensor. Jalanku ngangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta kebahagiaan dalam keluarga. Sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, aku berasal dari selalu diberikan kesehatan di Jawa Tengah, rezeki yang berlimpah, hidupku sederhana, serta kebahagiaan dalam dibilang penuh kesulitan. Ayah sudah lama sakit-sakitan, dan ibu hanya bisa membantu dengan mengurus warung kecil di depan rumah. Sementara aku, sebagai anak sulung, merasa punya tanggung jawab besar untuk menolong keluarga. Sejak kecil aku terbiasa melihat ibu memutar otak untuk bisa menyiapkan makanan sehari-hari. Kadang, kami hanya makan nasi dengan garam atau tempe bacem seadanya. Mimpi untuk melanjutkan sekolah tinggi harus kutelan bulat-bulat, karena biaya jelas tidak memungkinkan. Setelah lulus SMP, aku langsung bekerja membantu tetangga yang punya usaha catering. Dari situ aku belajar tentang kerasnya hidup. Bagaimana keringat bisa berharga, tapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sampai suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari Timur Tengah bercerita padaku. Ia bekerja sebagai TKW, dan meski banyak tantangan, ia berhasil membangun rumah untuk keluarganya. Ceritanya bagai api yang menyalakan harapan dalam diriku. Aku mulai berpikir, mungkin ini jalan keluar. Kalau aku bisa bekerja di luar negeri, aku bisa membayar utang orang tua, mengobati ayah, bahkan membiayai adik-adikku sekolah. Keputusan itu tidak mudah. Malam-malam panjang kulewati dengan memikirkan risiko. Berita tentang TKW yang disiksa majikan sering terdengar, tapi di sisi lain, kisah sukses mereka juga nyata. Akhirnya, dengan restu orang tua, aku mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja. Prosesnya panjang, penuh syarat, bahkan butuh biaya yang tidak sedikit. Aku harus menjalani pelatihan berbulan-bulan, cara merapikan rumah, memasak masakan Arab, hingga sedikit-sedikit belajar bahasa mereka. Rasanya melelahkan, tapi semangatku tidak pernah padam. Setiap kali ingin menyerah, aku selalu teringat wajah ayah yang lemah dan senyum adik-adik yang masih polos. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Dengan koper kecil berisi pakaian seadanya dan beberapa foto keluarga, aku meninggalkan tanah air. Pesawat yang kutumpangi terasa seperti perahu harapan, membawaku menuju negeri yang asing. Jantungku berdebar ketika roda pesawat menyentuh landasan bandara di Riyadh. Semua terasa begitu nyata, aku benar-benar berada di tanah Arab. Majikanku menjemput di bandara. Yang mengejutkan, bukan hanya satu orang yang datang. Ada 4 pria Arab dengan pakaian gamis putih, wajah mereka serius namun penuh wibawa. Aku sempat kebingungan, karena biasanya TKW hanya bekerja untuk satu keluarga. Tapi kali ini berbeda. Mereka menyambutku dengan senyum tipis, lalu salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "Kamu sekarang bersama kami, keluarga besar." Aku tidak langsung paham maksudnya, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Beberapa hari pertama di rumah mereka terasa membingungkan. Rumah itu bukan rumah biasa, melainkan sebuah istana besar dengan banyak kamar, halaman luas, dan penjaga di setiap sudut. Aku tidak hanya disambut oleh 4 pria itu, tapi juga oleh beberapa wanita tua yang tampak seperti kerabat mereka. Lalu, kabar itu datang, aku bukan hanya bekerja di rumah ini. Aku akan dinikahi secara sah oleh keempat majikan itu sekaligus. Darahku serasa berhenti mengalir saat mendengarnya. Bagaimana mungkin seorang gadis desa sederhana seperti aku tiba-tiba menjadi istri 4 pria Arab yang semuanya kaya raya? Rasa takut, bingung, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Aku ingin menolak, tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatku terdiam. Hari itu aku menangis dalam sujud panjang. Aku memohon pada Tuhan agar memberiku kekuatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, malam pertama akan segera tiba, dan di sanalah semua misteri ini akan terbuka. Hari itu,
suasana rumah besar tempatku tinggal berubah drastis. Dari pagi buta, para pekerja sibuk menata ruangan, menggantung kain berwarna emas dan hijau, serta menyiapkan hidangan mewah di halaman belakang. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, tubuhku gemetar, pikiran berkecamuk. Seorang wanita tua yang sudah sejak awal ramah padaku mendekat. Dengan bahasa Arab yang terbata-bata, aku hanya menangkap sebagian kata. Namun, dari gerakan tangannya yang lembut, aku mengerti, hari itu adalah hari pernikahanku. Pernikahan? Dengan siapa? Bukankah biasanya seorang wanita menikah dengan satu pria saja? Tapi aku sudah mendengar kabar dari mereka sebelumnya, bahwa aku akan menjadi istri bagi keempat pria itu sekaligus. Aku masih belum bisa mempercayainya. Hati kecilku terus bertanya, kenapa aku? Apa yang membuat mereka memilihku? Dan bagaimana aku harus menjalani kehidupan yang bahkan tak pernah kubayangkan ini? Upacara itu berlangsung hikmat, namun bagiku terasa seperti mimpi buruk sekaligus keajaiban. Aku duduk di kursi panjang dengan gaun putih sederhana yang mereka siapkan. Tanganku dingin, keringat membasahi pelipis, sementara empat pria Arab itu berdiri gagah di depanku. Mereka berbeda usia, berbeda wajah, tapi ada kesamaan di mata mereka. Wibawa, kekayaan, dan rahasia besar yang belum kutahu. Seorang syekh memimpin doa dan ijab kabul. Satu persatu, nama mereka disebut, dan satu persatu pula mereka menyatakan ikrar di hadapan Tuhan. Saat tiba giliranku, suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Aku hanya mampu mengucapkan kata, "Qabiltu," dengan air mata menetes. Tepuk tangan dan ucapan selamat terdengar dari para tamu. Sementara aku hanya bisa menunduk, merasa bagai boneka yang dijadikan tontonan. Dalam hatiku, aku menjerit, aku baru saja sah menjadi istri bagi empat pria yang bahkan belum benar-benar ku kenal. Setelah acara selesai, pesta meriah digelar. Makanan melimpah, musik Arab tradisional mengalun, para tamu tertawa riang. Namun, aku hanya duduk diam, menatap kosong ke arah meja yang penuh hidangan. Rasa lapar hilang, digantikan rasa takut akan masa depan. Malam itu, setelah para tamu pulang, aku dibawa ke sebuah kamar besar yang indah. Dindingnya dihiasi ukiran emas, lampu kristal menggantung megah, dan ranjangnya begitu luas, lebih besar dari ruangan rumahku di desa. Aku tahu, inilah kamar pengantin. Degup jantungku semakin cepat. Aku merasa seperti rusa yang terjebak, menunggu serigala datang menghampiri. Lalu, pintu kamar terbuka. Satu persatu, keempat pria itu masuk. Mereka mengenakan pakaian tidur khas Arab, gamis putih yang sederhana namun tetap berwibawa. Suasana kamar menjadi hening. Aku hanya bisa menunduk, tubuhku kaku, tangan bergetar memegang kain merah yang mereka pakaikan padaku sebagai simbol pengantin. Seorang dari mereka, yang paling tua, duduk di sampingku. Wajahnya tidak seram, justru penuh ketenangan. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dalam bahasa Inggris terbata, "Jangan takut. Mulai malam ini, kamu bagian dari kami. Kami akan menjagamu." Aku terkejut. Ada ketulusan dalam suaranya. Lalu pria kedua, yang berusia sekitar 40, menimpali, "Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup kami. Tidak ada yang akan menyakitimu." Namun, kata-kata itu justru membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin empat pria kaya raya ini rela berbagi seorang istri yang hanya gadis desa sederhana sepertiku? Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Malam semakin larut. Aku tahu sebentar lagi, momen yang kutakuti sekaligus membuatku penasaran akan datang. Malam pertama. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Doa kupanjatkan dalam hati, memohon agar semua berjalan baik. Dalam ketegangan itu, aku mendengar langkah kaki mereka mendekat, lalu suara lembut yang berbisik di telingaku. "Malam ini, hidupmu akan berubah selamanya." Hari itu, suasana rumah besar tempatku tinggal berubah drastis. Dari pagi buta, para pekerja sibuk menata ruangan, menggantung kain berwarna emas dan hijau, serta menyiapkan hidangan mewah di halaman belakang. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, tubuhku gemetar, pikiran berkecamuk. Seorang wanita tua yang sudah sejak awal ramah padaku mendekat. Dengan bahasa Arab yang terbata-bata, aku hanya menangkap sebagian kata. Namun,
Dari gerakan tangannya yang lembut, aku mengerti, hari itu adalah hari pernikahanku. Pernikahan? Dengan siapa? Bukankah biasanya seorang wanita menikah dengan satu pria saja? Tapi aku sudah mendengar kabar dari mereka sebelumnya, bahwa aku akan menjadi istri bagi keempat pria itu sekaligus. Aku masih belum bisa mempercayainya. Hati kecilku terus bertanya, kenapa aku? Apa yang membuat mereka memilihku? Dan bagaimana aku harus menjalani kehidupan yang bahkan tak pernah kubayangkan ini? Upacara itu berlangsung hikmat, namun bagiku terasa seperti mimpi buruk sekaligus keajaiban. Aku duduk di kursi panjang dengan gaun putih sederhana yang mereka siapkan. Tanganku dingin, keringat membasahi pelipis, sementara empat pria Arab itu berdiri gagah di depanku. Mereka berbeda usia, berbeda wajah, tapi ada kesamaan di mata mereka. Wibawa, kekayaan, dan rahasia besar yang belum ku tahu. Seorang syekh memimpin doa dan ijab kabul. Satu persatu, nama mereka disebut, dan satu persatu pula mereka menyatakan ikrar di hadapan Tuhan. Saat tiba giliranku, suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Aku hanya mampu mengucapkan kata, "Qabiltu," dengan air mata menetes. Tepuk tangan dan ucapan selamat terdengar dari para tamu. Sementara aku hanya bisa menunduk, merasa bagai boneka yang dijadikan tontonan. Dalam hatiku, aku menjerit, aku baru saja sah menjadi istri bagi empat pria yang bahkan belum benar-benar ku kenal. Setelah acara selesai, pesta meriah digelar. Makanan melimpah, musik Arab tradisional mengalun, para tamu tertawa riang. Namun, aku hanya duduk diam, menatap kosong ke arah meja yang penuh hidangan. Rasa lapar hilang, digantikan rasa takut akan masa depan. Malam itu, setelah para tamu pulang, aku dibawa ke sebuah kamar besar yang indah. Dindingnya dihiasi ukiran emas, lampu kristal menggantung megah, dan ranjangnya begitu luas, lebih besar dari ruangan rumahku di desa. Aku tahu, inilah kamar pengantin. Degup jantungku semakin cepat. Aku merasa seperti rusa yang terjebak, menunggu serigala datang menghampiri. Lalu, pintu kamar terbuka. Satu persatu, keempat pria itu masuk. Mereka mengenakan pakaian tidur khas Arab, gamis putih yang sederhana namun tetap berwibawa. Suasana kamar menjadi hening. Aku hanya bisa menunduk, tubuhku kaku, tangan bergetar memegang kain merah yang mereka pakaikan padaku sebagai simbol pengantin. Seorang dari mereka, yang paling tua, duduk di sampingku. Wajahnya tidak seram, justru penuh ketenangan. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dalam bahasa Inggris terbata, "Jangan takut. Mulai malam ini, kamu bagian dari kami. Kami akan menjagamu." Aku terkejut. Ada ketulusan dalam suaranya. Lalu pria kedua, yang berusia sekitar 40, menimpali, "Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup kami. Tidak ada yang akan menyakitimu." Namun, kata-kata itu justru membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin empat pria kaya raya ini rela berbagi seorang istri yang hanya gadis desa sederhana sepertiku? Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Malam semakin larut. Aku tahu sebentar lagi, momen yang kutakuti sekaligus membuatku penasaran akan datang. Malam pertama. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Doa kupanjatkan dalam hati, memohon agar semua berjalan baik. Dalam ketegangan itu, aku mendengar langkah kaki mereka mendekat, lalu suara lembut yang berbisik di telingaku. "Malam ini, hidupmu akan berubah selamanya." Aku duduk di tepi ranjang besar itu, tubuhku kaku seperti batu. Empat pria Arab yang kini resmi menjadi suamiku berdiri mengelilingi kamar, masing-masing dengan ekspresi yang sulit kutebak. Rasa takut dan penasaran berbaur jadi satu. Malam pertama, malam yang selalu menjadi misteri bagi setiap pengantin baru, kini hadir di hadapanku, tapi dengan cara yang tak pernah kubayangkan seumur hidup. Suasana kamar begitu hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan nafasku yang terasa berat. Aku menunduk, memainkan ujung kain merah yang menutupi tubuhku. Aku ingin bicara, ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Pria yang paling tua, yang sejak awal terlihat paling bijak, melangkah maju. Ia duduk di sebelahku, lalu dengan lembut mengangkat wajahku agar menatapnya. "Sari," katanya pelan, suaranya tegas namun penuh kehangatan, "malam ini bukan untuk menakutimu.
Malam ini adalah awal kita sebagai keluarga. Aku terkejut. Aku pikir aku akan langsung dipaksa menerima semua kenyataan ini. Tapi ternyata mereka tidak terburu-buru. Pria kedua, yang berwajah tegas dan berpostur tinggi, menambahkan, kami tahu kamu bingung, bahkan mungkin merasa terjebak. Tapi percayalah, kami tidak akan memperlakukanmu seperti barang. Kata-kata itu sedikit melegakan, tapi tetap tidak menghapus rasa takutku. Bagaimana tidak? Aku sendirian, di negeri orang, tanpa siapapun yang bisa kumintai tolong. Dan kini aku menjadi istri dari 4 orang sekaligus. Malam itu tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Tidak ada paksaan. Justru, mereka seolah ingin menguji kesabaranku. Mereka bergantian berbicara padaku, menanyakan kehidupanku di Indonesia, tentang keluargaku, bahkan tentang mimpi-mimpiku. Aku merasa aneh, ini seharusnya malam pertama, tapi rasanya lebih seperti pertemuan keluarga yang penuh rasa ingin tahu. Namun, semakin lama suasana berubah. Tatapan mereka mulai berbeda, lebih intens. Pria ketiga, yang masih muda dan tampan, mendekat lalu menggenggam tanganku. Aku bisa merasakan hangatnya kulitnya, membuat tubuhku bergetar. Kamu cantik sekali malam ini, bisiknya dengan bahasa Inggris yang cukup lancar. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya lembut, tidak memaksa. Di sisi lain, pria keempat, yang paling pendiam sejak awal, hanya menatapku tajam dari sudut ruangan. Tatapannya membuatku merasa seolah ia bisa membaca isi hatiku. Detik-detik itu terasa panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa pasrah, menyerahkan semuanya pada takdir. Hingga akhirnya, pria pertama menepuk bahu yang lain dan berkata, malam ini biarlah kita perlahan. Jangan terburu-buru. Dia butuh waktu. Aku tertegun. Mereka tidak melakukan apa yang kutakutkan. Justru mereka memberiku ruang, seolah ingin membuktikan bahwa aku bukan sekadar seorang perempuan yang bisa mereka perlakukan semaunya. Malam itu berakhir dengan cara yang tidak kusangka. Kami berbincang hingga larut, lalu satu persatu mereka meninggalkanku sendirian di kamar besar itu. Aku terbaring di ranjang megah, menatap langit-langit, tak bisa tidur. Dalam hati, aku merasa lega sekaligus bingung. Aku bertanya-tanya, mengapa mereka begitu baik padaku? Apa maksud sebenarnya dari pernikahan ini? Dan sampai kapan aku bisa bertahan dalam situasi yang penuh teka-teki ini? Aku menutup mata dengan satu perasaan yang jelas, hidupku sudah tidak akan pernah sama lagi. Pagi setelah malam pertamaku, aku bangun dengan kepala berat. Aku masih bisa merasakan hawa dingin kamar mewah itu, namun hatiku tetap gelisah. Malam sebelumnya memang tidak berakhir dengan hal yang kutakutkan, tapi justru itu membuatku semakin curiga. Kenapa mereka begitu baik padaku? Kenapa aku yang dipilih, bukan wanita Arab kaya yang lebih pantas berdampingan dengan mereka? Hari-hari berikutnya, aku mulai mengenal kehidupan rumah besar itu. Rumah yang lebih pantas disebut istana, dengan lantai marmer putih berkilau, lampu kristal di setiap ruangan, dan taman yang luas dengan air mancur megah di tengahnya. Namun, ada yang janggal. Meski rumah itu ramai oleh pekerja, penjaga, dan kerabat, aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Aku tidak boleh keluar tanpa izin. Setiap langkahku selalu diawasi. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya kepada pria tertua, yang belakangan kupanggil Syekh Umar. Aku bertanya, kenapa saya? Kenapa kalian memilih saya menjadi istri kalian? Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. Karena kamu berbeda, Sari. Kamu polos, kamu tulus, dan kamu datang kepada kami bukan karena mengejar harta. Aku terdiam. Baginya mungkin jawabannya sederhana, tapi bagiku itu tidak cukup. Ada sesuatu yang masih ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku mulai melihat sisi lain kehidupan mereka. Mereka bukan hanya orang kaya biasa. Mereka memiliki bisnis besar, menguasai tanah luas, dan memiliki pengaruh politik. Setiap kali mereka keluar rumah, puluhan orang menyambut dengan penuh hormat. Aku sempat mendengar percakapan mereka dalam bahasa Arab yang tidak sepenuhnya kupahami. Tapi dari beberapa kata yang kutangkap, ada kata-kata seperti warisan, perjanjian, dan penjaga rahasia. Semakin lama, aku sadar,
Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta atau rumah tangga. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu malam, aku mendengar suara gaduh dari ruang bawah tanah. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, aku mendekat. Dari celah pintu, aku melihat mereka berempat duduk melingkar, membicarakan sesuatu yang serius. Di meja ada dokumen-dokumen tebal, kotak besi, dan tumpukan uang. Aku ingin masuk, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka, pria keempat yang pendiam itu, menoleh ke arah pintu. Tatapannya tajam, menusuk, seolah langsung menembus hatiku. Aku terkejut, buru-buru mundur, lalu berlari kembali ke kamarku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Dan aku, entah kenapa, ikut terjerat di dalamnya. Keesokan harinya, mereka memperlakukanku seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, sejak malam itu, aku tidak lagi hanya seorang istri. Aku mungkin sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pertanyaannya, apakah aku mampu bertahan? Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali aku melihat keempat suamiku itu berbicara serius di ruang tertutup, rasa penasaranku semakin membara. Aku merasa seperti hidup di antara dinding-dinding penuh rahasia, sementara aku hanya pion kecil yang diposisikan di tengah permainan besar. Suatu malam, ketika suasana rumah sepi, aku memberanikan diri keluar dari kamar. Kakiku melangkah pelan menuju perpustakaan besar yang jarang dibuka. Anehnya, pintunya tidak terkunci. Aku masuk, dan aroma buku tua bercampur debu langsung menyergap. Di sana aku menemukan sesuatu yang menggetarkan hati. Sebuah map hitam di atas meja, seolah sengaja dibiarkan. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Isinya dokumen-dokumen tentang pernikahan, bukan hanya milikku, tapi juga perjanjian antara keempat pria itu. Ada cap resmi, tanda tangan, dan bahkan catatan yang menyebut namaku. Di salah satu lembaran, tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang berhasil kuterjemahkan dengan kamus kecilku. Wanita ini adalah kunci penyatu, saksi dari ikrar yang tidak boleh dilanggar. Aku terdiam, nafasku tercekat. Apa maksudnya? Mengapa aku disebut sebagai kunci penyatu? Tiba-tiba, pintu perpustakaan berderi terbuka. Aku panik, buru-buru menutup map itu. Syekh Umar berdiri di ambang pintu, tatapannya tidak marah, tapi tajam penuh arti. Kamu sudah melihatnya, bukan? Tanyanya pelan. Aku tidak bisa menjawab, hanya menunduk. Ia mendekat, lalu duduk di kursi di depanku. Sari, ada hal yang harus kamu ketahui. Pernikahan kita bukan sekadar cinta atau keluarga. Ini tentang menjaga warisan besar yang sudah turun-temurun. Mataku membelalak. Warisan? Ia mengangguk. Kami berempat adalah saudara, tapi juga pewaris tanah dan bisnis yang luar biasa besar. Menurut aturan keluarga, harus ada seorang perempuan yang dinikahi bersama, sebagai lambang penyatu. Dan perempuan itu adalah kamu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasa tubuhku melayang, tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Jadi semua ini bukan kebetulan. Bukan tentang cinta, melainkan tentang tradisi dan kekuasaan. Kenapa saya? Tanyaku dengan suara serak. Syekh Umar menatapku lama. Karena kamu dipilih. Kamu dianggap suci, jujur, dan tidak punya ambisi terhadap harta. Hanya perempuan seperti itulah yang bisa menjaga perjanjian ini tetap murni. Aku terdiam, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti boneka hidup, dipilih hanya karena alasan yang tidak pernah kuminta. Malam itu, keempatnya memanggilku ke ruang tengah. Mereka semua ada di sana, duduk dengan wajah serius. Pria kedua berkata, "Kamu sekarang tahu segalanya. Kamu bukan sekadar istri, kamu adalah simbol. Jika kamu pergi atau menolak, seluruh keseimbangan ini akan runtuh." Tubuhku gemetar. Aku ingin menjerit, ingin lari sejauh mungkin. Tapi dalam hatiku, aku juga sadar, aku tidak punya tempat untuk kembali. Aku terikat. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, hidupku tidak akan pernah bebas lagi. Malam itu aku terbaring di kamar.
tubuhku kaku, pikiranku penuh guncangan. Setelah mendengar semua rahasia besar itu, aku merasa hidupku sudah tidak lagi milikku sendiri. Aku hanyalah kunci penyatu, simbol bagi kekayaan dan kekuasaan 4 pria yang kini menjadi suamiku. Aku menangis dalam diam. Aku merindukan desa kecilku di Indonesia, merindukan suara ayam berkokok di pagi hari, bahkan merindukan nasi hangat dengan tempe sederhana. Semua itu terasa begitu jauh, nyaris mustahil bisa kuraih kembali. Namun hidup tetap berjalan. Hari demi hari aku mulai terbiasa dengan peran baruku. Aku tetaplah seorang istri, tapi bukan istri biasa. Aku harus adil, membagi waktu dan perhatian untuk mereka berempat. Anehnya, tidak ada rasa iri di antara mereka. Justru, mereka sering saling mendukung, seolah benar-benar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perlahan, aku menyadari sesuatu. Meski awalnya aku merasa terjebak, mereka tidak pernah memperlakukanku kasar. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Mereka menghormatiku dengan cara mereka sendiri. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang balkon yang menghadap taman, pria ketiga, yang paling muda dan penuh semangat, berkata, "Sari, mungkin ini bukan kehidupan yang kamu inginkan. Tapi percayalah, kami akan selalu menjagamu. Kamu tidak sendirian." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada sedikit ketenangan. Aku mulai berpikir, mungkin inilah takdirku. Takdir yang tidak pernah kupilih, tapi Tuhan sudah menuliskannya untukku. Bukankah sejak awal aku berangkat ke Arab demi menolong keluargaku? Bukankah kini keluargaku sudah terbebas dari hutang? Ayah bisa berobat, adik-adik bisa sekolah? Semua itu terjadi karena jalan hidup yang kuanggap aneh ini. Malam itu, aku menatap bintang di langit Arab. Indah, berkelap-kelip, sama seperti bintang di langit desaku dulu. Dan aku sadar, sejauh apapun aku pergi, sejauh apapun takdir menyeretku, langit yang kulihat tetaplah sama. Aku menghela napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku Sari, gadis desa sederhana yang kini menjadi istri 4 pria Arab. Hidupku mungkin penuh misteri, tapi aku akan menjalaninya dengan tabah. Karena inilah jalan yang sudah ditakdirkan untukku. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada juga keteguhan di dalamnya. Aku memilih menerima, bukan lagi melawan. Dan sejak malam itu, aku benar-benar mengerti arti pasrah.